Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa, hari ini kita akan mempelajari materi pertama mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah konsep dasar kurikulum. Setelah mempelajari materi hari ini, para mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menganalisis konsep dasar kurikulum dan juga komponen inti dari kurikulum yang selalu berkembang. Saudara mahasiswa, bagi seorang calon guru yang kelak akan berkecimpung dalam dunia pendidikan, kurikulum harus dipelajari dengan baik. Banyak orang yang beranggapan bahwa kurikulum hanya berkaitan dengan daftar mata pelajaran, bahan ajar, atau buku-buku pelajaran yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sehingga perubahan kurikulum dianggap identik dengan perubahan buku pelajaran. Apakah benar demikian? Apakah kurikulum hanya berkaitan dengan buku pelajaran? Apakah aktivitas peserta didik dalam mempelajari bahan ajar tidak termasuk kurikulum? Persoalan kurikulum bukan hanya persoalan buku ajar atau daftar mata pelajaran saja, akan tetapi masih banyak persoalan lainnya yang terkait dengan hal tersebut. Berikut akan Anda pelajari konsep-konsep dasar kurikulum yang akan berguna sebagai pengembangan profesional Anda di masa depan. Secara etimologis, kata kurikulum berasal dari kata Yunani kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya berpacu atau tempat berpacu atau lintasan lari. Istilah ini memang berhubungan dengan dunia olahraga di zaman Yunani kuno yang memiliki makna sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dari pengertian etimologis inilah muncul istilah kurikulum dalam arti sempit atau secara tradisional yang digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai sejumlah pengetahuan, bisa mata pelajaran, yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mendapatkan suatu tingkatan atau ijazah. Nah, dari pengertian ini, kurikulum memuat dua hal pokok. Yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh siswa. Dan yang kedua, tujuan utamanya adalah memperoleh ijazah. Implikasinya apa? Yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Berkaitan dengan pengertian kurikulum, para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda-beda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu ada banyak kesamaannya. Kesamaan tersebut adalah bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dari beberapa konsep, pada dasarnya kurikulum dianggap sebagai mata pelajaran, pengalaman belajar, dan sebagai perencanaan program pembelajaran. Yang pertama, pengertian kurikulum dari Harold B. Alberti tahun 1953. Dia menyatakan bahwa kurikulum sebagai semua kegiatan yang disediakan untuk siswa oleh sekolah.
TABA pada tahun 1962 mendefinisikan kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Oleh karena itu, apa yang diketahui tentang proses pembelajaran dan perkembangan individu memiliki pengaruh pada pembentukan dari sebuah kurikulum. Berikutnya adalah Tanner dan Tuner 1975. Pembelajaran yang terencana dan pengalaman terbimbing. Hasil belajar dirumuskan melalui rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman di bawah naungan sekolah untuk pertumbuhan pembelajar yang berkelanjutan dan utuh dalam kompetensi sosial dan pribadi. Sedangkan Saylor, Alexander, dan Lewis sekitar tahun 1966 sampai atau 1974 ya, mendefinisikan kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya dapat belajar, baik di dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah. Berikutnya adalah Ali, mendefinisikan kurikulum sebagai yang pertama, kurikulum sebagai rencana belajar peserta didik. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana pembelajaran dan kurikulum sebagai pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik. Nah, pengertian kurikulum dari beberapa ahli ini digabung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mendefinisikan kurikulum secara lebih luas, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, konten, atau bahan pelajaran, serta metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari berbagai definisi kurikulum oleh para ahli tadi, dengan segala perbedaannya dan juga persamaannya, maka pengertian kurikulum bisa digolongkan di dalam 3 dimensi. Dimensi pertama adalah kurikulum sebagai mata pelajaran. Dimensi kedua, kurikulum sebagai rencana pembelajaran, dan dimensi ketiga adalah kurikulum sebagai pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum sebagai mata pelajaran sebagai serangkaian daftar mata pelajaran merupakan konsep yang paling dikenal oleh masyarakat umum. Pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan. Contohnya saja, apabila saudara pergi ke sebuah sekolah, kemudian Anda menanyakan tentang kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut, maka kemungkinan pimpinan sekolah akan menyodorkan daftar berbagai mata pelajaran yang harus ditempuh oleh setiap peserta didik. Konsep kurikulum sebagai daftar mata pelajaran biasanya erat kaitannya dengan usaha untuk memperoleh ijazah. Artinya, apabila peserta didik berhasil mendapatkan ijazah, berarti telah menguasai serangkaian mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, dalam pandangan ini, kurikulum berorientasi kepada isi atau mata pelajaran. Proses pembelajaran di sekolah yang menggunakan konsep kurikulum demikian, penguasaan isi merupakan sasaran akhir dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai mata pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam proses perencanaannya harus memiliki beberapa ketentuan. Perencanaan kurikulum biasanya menggunakan penilaian ahli bidang studi dengan mempertimbangkan faktor sosial dan faktor pendidikan. Dalam menentukan dan menyeleksi kurikulum perlu memperhitungkan tingkat kesulitan, minat peserta didik, dan urutan materi. Perencanaan atau implementasi kurikulum ditekankan kepada penggunaan metode dan strategi pembelajaran
yang memungkinkan peserta didik menguasai materi pembelajaran. Pandangan yang menganggap kurikulum sebagai mata pelajaran merupakan pandangan yang dianggap tradisional, walaupun sebenarnya pandangan ini masih banyak dianut dan mewarnai kurikulum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar siswa. Saudara mahasiswa, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, munculnya berbagai macam kebutuhan dan tuntutan kehidupan mengakibatkan beban sekolah semakin berat dan kompleks. Sekolah tidak saja dituntut untuk membekali berbagai macam ilmu pengetahuan yang sangat cepat berkembang, akan tetapi juga dituntut untuk mengembangkan minat dan bakat, pembentukan karakter, bahkan dituntut agar peserta didik dapat menguasai berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan di era yang akan datang. Tuntutan baru tersebut mengakibatkan pergeseran terhadap makna kurikulum. Kurikulum tidak lagi dianggap sebagai mata pelajaran, akan tetapi dianggap sebagai pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah, di mana kegiatan tersebut berada dalam tanggung jawab sekolah. Kegiatan yang dimaksud tidak hanya kegiatan intra ataupun ekstra kurikuler, tapi juga mencakup kegiatan di peserta didik yang dilakukan di bawah tanggung jawab dan bimbingan guru. Misalnya penugasan proyek sains yang dikerjakan di rumah, penugasan wawancara, observasi, kunjungan ke museum atau kebun binatang merupakan bagian dari kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Pergeseran pemaknaan kurikulum dari sejumlah mata pelajaran kepada pengalaman, selain disebabkan meluasnya fungsi dan tanggung jawab sekolah, juga dipengaruhi oleh penemuan-penemuan dan pandangan baru dalam bidang psikologi belajar. Pandangan baru tersebut menganggap bahwa belajar bukan hanya mengumpulkan sejumlah pengetahuan, akan tetapi proses perubahan tingkah laku. Peserta didik dianggap telah belajar manakala telah memiliki perubahan perilaku. Tentu saja perubahan perilaku akan terjadi manakala siswa memiliki pengalaman belajar. Oleh sebab itu, dalam proses belajar, pengalaman dianggap lebih penting daripada menumpuk sejumlah pengetahuan. Nah, pada bagian ini kita sudah mengetahui berbagai definisi kurikulum dan beberapa dimensi kurikulum. Dalam tugas ini telah diberikan tabel pendapat para ahli tentang definisi kurikulum. Tugas saudara adalah mengidentifikasi dimensi kurikulum dari pendapat yang diungkapkan oleh para ahli. Di sini telah tersedia sebuah QR code. Nanti ketika saudara memindai QR code tersebut, maka akan dibawa pada tautan untuk mengunduh tugas yang akan diberikan. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Setelah diselesaikan secara kelompok, hasil diskusinya diupload pada tautan yang disediakan. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang jenis kurikulum. Ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya, kurikulum terdiri dari 3. Yang pertama, kurikulum ideal, sering disebut juga kurikulum formal, sering disebut juga kurikulum tertulis. Yang kedua adalah kurikulum aktual, dan yang ketiga adalah kurikulum tersembunyi. Yang pertama, kurikulum ideal. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang bertujuan untuk dapat dilakukan dan menjadi acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Oleh sebab itu, kurikulum ideal merupakan pedoman wajib bagi seorang guru.
kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Guru pun dituntut untuk memahami dengan benar kurikulum ideal ini, bukan hanya tentang tujuan yang harus dicapai, tetapi juga berbagai hal yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua adalah kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum nyata yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Misalnya, jika dalam praktik di sebuah sekolah, dalam mengamati mikroorganisme, maka setiap anak akan dapat menggunakan mikroskop. Apabila kurikulum tersebut diterima di sekolah yang telah memiliki peralatan semacam itu, maka tentu saja guru dapat melaksanakan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada. Akan tetapi, seandainya kurikulum itu harus dijadikan pedoman bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki peralatan semacam itu, tentu sekolah lain tidak dapat melaksanakan kurikulum ideal seperti itu. Faktor lain yang mempengaruhi apakah kurikulum tersebut ideal atau aktual dapat dilihat dari kebijakan masing-masing sekolah. Sebagai contoh, sekolah harus menyediakan fasilitas laboratorium yang lengkap sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tetapi fasilitas tersebut tidak bisa disediakan karena kebijakan kepala sekolah. Akhirnya kebijakan sekolah lah yang menentukan bisa atau tidaknya sebuah kurikulum ideal dilaksanakan oleh seorang guru. Kesimpulannya, semakin jauh jarak antara kurikulum ideal dan kurikulum aktual, maka akan semakin rendah kualitas suatu sekolah. Berikutnya adalah kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi adalah kurikulum yang pada dasarnya hasil dari sebuah proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, suatu perilaku yang muncul di luar tujuan yang telah dideskripsikan oleh guru. Pada hakikatnya, kurikulum ini berisi ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk dokumen atau tulisan secara sistematis dan logis dengan memperhatikan unsur skop dan sekuens yang ada. Selanjutnya, dokumen tertulis itulah yang disebut dengan kurikulum terencana. Kurikulum tersembunyi adalah suatu aturan dan pengalaman peserta didik yang tidak tertulis, namun secara kualitas dan kuantitas turut mempengaruhi proses pembelajaran. Berikutnya, perhatikan gambar yang menjelaskan hubungan antara kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Pengembangan kurikulum dimulai dari munculnya gagasan, kemudian dijabarkan menjadi sebuah rencana tertulis. Selanjutnya, rencana tertulis tersebut diimplementasikan yang pada akhirnya diperoleh hasil. Pada bagian pertama, dimensi kurikulum sebagai ide dan rencana tertulis disebut kurikulum ideal atau kurikulum potensial. Kurikulum ideal atau potensial ini wujud nyatanya berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jenis kurikulum ini sering juga disebut dengan kurikulum formal atau kurikulum tertulis, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran itu sendiri merupakan kurikulum aktual, yang pada hakikatnya merupakan implementasi atau pelaksanaan dari kurikulum ideal. Situasi dan kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran itu merupakan kurikulum aktual. Biasanya tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pelaksanaan pembelajaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat proses pencapaian kurikulum ideal tersebut. Segala sesuatu yang tidak direncanakan terlebih dahulu atau tidak dapat diantisipasi pada saat menyusun kurikulum ideal, namun muncul pada saat pelaksanaan kurikulum dan mempengaruhi terhadap perubahan perilaku siswa. Hal itulah yang dinamakan kurikulum tersembunyi. Berikutnya, komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari komponen tujuan, komponen konten, isi atau materi,
Berikutnya adalah komponen strategi pembelajaran, yang terakhir adalah komponen evaluasi. Kurikulum disusun untuk tujuan tertentu yang menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Berikutnya komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berkaitan dengan siasat, cara, atau sistem penyampaian isi materi. Berikutnya isi. Isi merupakan pengetahuan yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang perlu diberikan kepada siswa. Komponen terakhir dari kurikulum adalah evaluasi. Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Berikutnya adalah fungsi kurikulum bagi siswa. Ada beberapa fungsi kurikulum bagi siswa. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi persiapan. Yang ketiga, fungsi pemilihan. Dan yang keempat adalah fungsi diagnostik. Fungsi penyesuaian. Kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Fungsi kurikulum sebagai pemilihan. Kurikulum harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Berikutnya adalah fungsi persiapan. Kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Dan terakhir adalah fungsi diagnostik. Kurikulum harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dirinya dan kelemahan yang dimiliki. Berikutnya adalah fungsi integrasi. Kurikulum harus menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, yaitu berkepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Fungsi terakhir dari kurikulum bagi siswa adalah fungsi diferensiasi. Kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Sebelumnya yang dibahas adalah fungsi kurikulum untuk para siswa. Nah, bagaimana fungsi kurikulum bagi guru, kepala sekolah dan pengawas, bagi orang tua dan masyarakat. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya ketika belajar di rumah. Nah, bagi masyarakat umum, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Berikutnya adalah peran kurikulum. Peran kurikulum terdiri dari peran konservatif, peran kreatif, dan peran kritis evaluatif. Peran konservatif kurikulum itu harus dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan atau mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada para generasi muda. Peran kurikulum kreatif, kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Berikutnya adalah peran kritis evaluatif kurikulum. Kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga kurikulum harus memiliki peranan untuk menilai dan memilah nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan pada generasi muda. Berikutnya adalah pengembangan kurikulum secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
Kurikulum sebagai rancangan proses pendidikan harus disusun menggunakan landasan yang kuat. Jika kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka bangunan tersebut perlu landasan atau fondasi yang kokoh. Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki keempat komponen akan dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditopang oleh landasan-landasan seperti landasan filosofis, masyarakat dan kebudayaan, peserta didik sebagai individu, dan teori belajar yang sedang berkembang. Nah, disinilah peran filsafat dalam pengembangan kurikulum. Filsafat bermanfaat bagi kejelasan arah pendidikan dan implementasi kurikulum. Cabang filsafat terkait kurikulum seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berkontribusi terhadap pendidikan dan implementasi kurikulum terkait dengan apa yang akan dikaji. Epistemologi menuntun bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, dan aksiologi membimbing bagaimana manusia mampu menempatkan nilai atau values sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Gambar ini adalah gambar asumsi-asumsi filosofis terkait dengan kurikulum dalam membentuk kurikulum. Kita lihat pada gambar ini, asumsi-asumsi filosofis terdiri dari yang pertama epistemologi, yang kedua adalah sosial, yang ketiga individu siswa, yang keempat adalah teori-teori belajar. Keempat, asumsi-asumsi filosofis inilah yang menjadi landasan dari kurikulum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tujuan, konten, terus aktivitas belajar, dan evaluasi.